Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, selamat datang di modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan membahas tentang protokol yang ketujuh. Nah, apa itu? Yaitu olahraga. Nah, kenapa olahraga itu penting? Ya, jadi gini teman-teman, tubuh kita itu kan ada dua unsur ya, kita udah bahas ya sebelumnya ya. Yang pertama adalah unsur ruhiyah, dan yang kedua adalah unsur jasad. Unsur ruhiyah itu ya, makanannya adalah nasihat, ya, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika makanannya terpenuhi ruhiyah ini, maka dia akan menjadi ruhiyah yang kuat. Yang kedua jasad. Nah, jasad ini terbagi dua, ada organ dalam dan ada organ gerak. Nah, organ dalam itu, ya, jantung kita, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya, dia menjadi sehat dan kuat. Itu tergantung dari asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal dan thayyib. Nah, kita udah bahas di bab sebelumnya. Ya, bukan cuma dari bahan makannya, tapi bagaimana cara makannya dan aktivitas apa saat makan. Ya. Nah, maka di video kali ini kita bahas tentang jasad yang satunya, unsur yang organ geraknya. Jadi jasad itu kan ada organ dalam dan ada organ gerak. Nah, organ gerak itu adalah sendi, ya, tulang, ya, dan lain sebagainya, ya, yang kita bisa kontrol gerakannya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga asupan makanan dari organ gerak ini. Ya, mungkin pernah teman-teman dengar, oh saya itu lari itu adalah makanan sehari-hari saya. Push up itu udah jadi makanan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Ya, makanan dari organ gerak kita itu adalah olahraga. Nah, jadi itu sangat penting gitu ya. Karena kalau kita berolahraga, nanti kekakuan-kekakuan yang ada di sendi itu bisa hilang. Sehingga ketika kekakuannya hilang, ya, nutrisi dari makanan dan oksigen itu bisa ke seluruh tubuh tanpa adanya hambatan. Karena kalau kita tidak olahraga gitu ya, apalagi dengan aktivitas kita sehari-hari, mungkin salah tidur posisinya, atau mungkin karena kita duduk di depan laptop yang lama, atau kita mungkin ya lama dipegang HP, itu akan mengganggu atau merubah postur di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita tidak memperbaikinya dengan olahraga, ya, maka akan terjadi sumbatan-sumbatan di situ, ya, ada kekakuan-kekakuan di situ, sehingga nutrisi dan oksigen tidak bisa optimal, ya, ke seluruh tubuh. Nah, cuma pertanyaannya, dok, olahraga apa nih, dok? Karena soalnya dalam kondisi seperti ini saya susah olahraga. Nah, kondisi kita sama, saya pun juga dulu seperti itu, sangat nggak bisa olahraga, ya, apalagi nge-gym, udah biayanya mahal gitu kan. Ya, apalagi godaannya kan nge-gym itu, aduh, ya, bercampur lah dan lain sebagainya. Ya, terus misalnya harus nge-gym, harus luangkan waktu lagi dan lain sebagainya. Jadi butuh banyak effort gitu. Nah, saya kemudian mencari ada nggak olahraga yang bisa kita lakukan di mana saja, ya. Kalau kita mau melakukan olahraga, mau di rumah juga bisa. Terus tidak terlalu banyak gerakannya. Ya, nah, alhamdulillah ketemu polanya. Jadi kita olahraga itu pada prinsipnya, ya, kalau saya ya memandang olahraga itu adalah untuk, ya, membuat nutrisi dan oksigen itu bisa ke seluruh tubuh. Ya, kenapa? Karena kekakuan di sendi-sendi itu udah hilang. Maka yang paling pertama olahraga itu adalah peregangan sendi. Ya, peregangan sendi gitu ya. Kalau di dunia kesehatan kan bahasanya stretching gitu ya. Tapi kalau di kita itu lebih detail lagi gitu ya. Nah, lebih detail lagi. Nah, itu yang kemudian saya alhamdulillah ketemu pola olahraganya. Jadi kita bisa lakukan di rumah saja gitu ya. Bisa sambil ngaji gitu ya. Bisa sambil misalnya nonton ceramah dari YouTube dan lain sebagainya, kita bisa olahraga. Hasilnya maksimal juga gitu. Nah, jadi seperti itu tentang olahraganya, nanti saya kirimkan videonya teman-teman ya. Pada prinsipnya olahraga ini itu akan membuat kita menjadi lebih ringan, dan saya pilihkan olahraga itu, teman-teman kan banyak yang menganggap bahwa sudah nggak ada waktu, dok, udah capek kerja, di rumah juga untuk urus keluarga. Nah, kalau olahraganya kita tidak paham bahwa olahraga itu dibutuhkan tubuh gitu ya, olahraga dengan olahraga yang malah membuat lelah dan sebagainya, pasti akan terkuras energinya. Memang udah capek, tapi kita mencari olahraga yang menaikkan energi. Justru dalam kondisi kita capek dan berolahraga, melakukan olahraga itu, maka kita akan punya energi, ya, punya tenaga. Ya, capek-capeknya langsung hilang. Nah, masih bisa beraktivitas misalnya di rumah dan bersama keluarga. Jadi dengan berolahraga 15 menit itu ya, atau setengah jam, atau kalau mau optimal bagusnya 1 jam setiap hari itu ya, dengan olahraga yang ringan gitu ya. Oh, itu
tabungan energi kita itu menjadi sangat besar. Ya, jadi seperti itu ya tentang olahraga ya. Prinsipnya adalah olahraga supaya kita bisa sirkulasi nutrisi dan oksigen itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi itu tentang protokol olahraga. Nanti saya akan kirimkan videonya teman-teman. Teman-teman bisa langsung praktekkan dan nanti di checklist dalam 8 protokol itu yang setiap hari. Nanti kita tinggal checklist olahraganya. Sekian untuk video kali ini, di modul kali ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.